yang diberkati Tuhan, tibalah saatnya untuk kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita meminta pertolongan Tuhan lewat doa. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kembali lagi kami menghadap hadirat-Mu atas cinta-Mu, atas kebaikan-Mu. Engkau telah menuntun menyertai ibadah kami dari awal hingga saat ini. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Engkau memberkati kami sehingga kami tidak hanya menjadi pembaca dan pendengar, tetapi kami mampu melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, hamba yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu Tuhan, mari Engkau mengurapi mulut bibir hamba sehingga hamba boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa kami, apapun yang ingin menghalangi ibadah kami, mari Engkau menjauhkan itu semua sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang diberkati Tuhan, yang menjadi nas renungan kita pada pagi hari ini terambil dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Jika kita sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk kita sekalian di bawah perikop hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Rohnya yang diam di dalam kamu. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, demikian yang menjadi nas renungan kita pada pagi hari ini. Tentu yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, tetapi kita mampu melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh. Sekali lagi tema perenungan kita pada pagi
pagi hari ini, yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, saat ini dunia tempat kita hidup dipenuhi dengan berbagai persoalan, perselisihan, dan kekacauan yang tidak kunjung reda. Tidak jarang kita juga melihat banyak orang yang mulai melupakan Tuhan. Hidup hanya menuruti keinginan hatinya sendiri, serta mementingkan kepentingan diri sendiri di atas segalanya. Keadaan ini membuat iman banyak orang menjadi goyah. Bahkan banyak yang terjebak dalam dosa dan kehidupan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dalam situasi seperti inilah Rasul Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Roma dan memberikan petunjuk yang sangat jelas dan penting bagi kita supaya kita tahu bagaimana cara hidup yang benar dan membawa damai sejahtera yang sejati. Surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus itu sendiri sekitar tahun 57 Masehi sebelum ia berkunjung ke kota Roma. Dan di tengah jemaat itu timbul banyak pertanyaan dan perdebatan tentang hukum Taurat, dosa, dan bagaimana cara mendapatkan keselamatan yang sesungguhnya. Banyak orang yang masih berpikir bahwa seseorang bisa diterima Tuhan hanya dengan rajin menuruti segala aturan Taurat. Paulus ingin menjelaskan dengan sederhana bahwa keselamatan bukan didapat dari usaha manusia sendiri, melainkan semata-mata karena rahmat Tuhan dan anugerah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dalam Roma 8 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11, di sini Paulus menyampaikan kabar baik yang sangat elegan. Dulu hukum Taurat menjadi ukuran kebenaran, tetapi manusia tidak sanggup menaatinya secara sempurna karena sifat manusia yang lemah dan cenderung jatuh ke dalam dosa. Akibatnya, hukum itu hanya menunjukkan betapa berdosa dan jauhnya manusia daripada Tuhan. Namun, melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, segala tuntunan hukum sudah dipenuhi dan diselesaikan. Dan juga di sini Yesus datang dan ia hidup sebagai manusia seutuhnya. Tetapi dia tidak pernah berbuat dosa sedikit pun. Ia menjadi kurban yang sempurna dan ia juga menanggung hukuman dosa kita di atas kayu salib supaya kita yang percaya kepadanya dibebaskan dari kuasa dosa dan hukuman mati. Di sini juga Paulus membedakan dengan jelas dua cara hidup. Yang pertama yaitu hidup menuruti keinginan daging. Maksudnya adalah hidup yang hanya dipikirkan hal-hal duniawi dan apa yang disukai mata, apa yang menguntungkan diri sendiri, dan apa yang menyenangkan hawa nafsu. Cara hidup ini membuat hati kita terpisah dari Tuhan dan menimbulkan perselisihan, ketidakadilan, dan berujung pada kematian rohani. Dan yang kedua adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang hidup seperti ini memusatkan hati dan pikiran kepada kehendak Allah. Roh Kudus yang tinggal di dalam hatinya akan mengubah cara pandang, perkataan, dan perbuatan. Meskipun tubuh kita masih lemah dan sering merasa berat untuk berbuat baik, namun di sini Roh Kudus memberikan kekuatan baru supaya kita bisa melawan keinginan buruk dan berjalan dalam kebenaran Tuhan. Karena Roh Tuhan yang membimbing kehidupan
kehidupan kita, maka kita sudah memiliki identitas baru sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak lagi dikuasai rasa takut akan dosa atau kematian, melainkan menerima kemenangan melalui Yesus Kristus. Dan kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan berarti kita tidak akan pernah salah atau tidak punya masalah, tetapi dalam setiap keadaan Roh Kudus akan menuntun kita kembali kepada jalan yang benar. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ajaran ini bukan hanya sekedar pengetahuan yang kita dengar saja, melainkan harus kita jalankan setiap hari. Dan marilah kita mulai dari hati kita sendiri. Setiap hari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah yang harus saya pikirkan? Apakah yang saya harus ucapkan? Dan apakah yang harus saya lakukan? Itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau hanya mengikuti keinginan diri saya sendiri? Jika kita masih membiarkan hati dipenuhi dengan rasa iri, dengki, marah, atau mementingkan diri kita sendiri, berarti kita masih hidup dalam kuasa daging. Tetapi jika kita membuka hati untuk membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, maka Roh itu akan membentuk sifat kita menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Perubahan ini akan terlihat jelas di dalam keluarga. Ketika suami dipimpin oleh Roh, ia akan memimpin dengan kasih dan tanggung jawab, bukan dengan kekerasan atau kemauannya sendiri. Sebaliknya, istri yang dipimpin oleh Roh akan melayani dengan hati yang tulus, sabar, dan mengasihi suami serta anak-anaknya. Dan juga harus berlaku baik kepada anak-anaknya. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, begitu juga dalam hubungan kita dengan sesama di lingkungan sekitar kita. Hidup yang dipimpin oleh Roh membuat kita rela mengampuni kesalahan orang lain, mau berbagi kepada sesama yang membutuhkan, dan kita berkata jujur dan menjaga perdamaian. Kita tidak lagi membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan membalasnya dengan kebaikan. Meskipun kita sering terasa berat dan melawan kebiasaan lama, namun jika kita terus menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, Roh Kudus itu sendiri yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Dan pada perenungan kita pada saat ini ada dua hal yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang pertama yaitu bahwa hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah satu-satunya jalan yang membawa kita tetap dekat dengan Tuhan dan mendatangkan damai sejahtera yang sejati. Tidak ada cara lain untuk hidup yang berkenan di hati Tuhan selain membiarkan Roh Kudus mengatur setiap langkah kehidupan kita. Dan yang kedua, menjadi anak Tuhan yang dipimpin Roh berarti kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga hati dan pikiran kita. Tidak memberi ruang bagi keinginan buruk, tetapi selalu mencari apa yang menyenangkan hati Tuhan, supaya kehidupan kita menjadi terang dan menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, seperti dalam nats pembimbing kita tadi dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-25, di sini mengatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Hal ini sangat berkaitan erat dengan nas renungan kita pada pagi hari ini dalam Roma 8 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Karena Roh Kudus sudah dikaruniakan secara cuma-cuma kepada setiap orang percaya, maka kewajiban kita adalah membuka hati
biarkan Roh Kudus itu bekerja sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan kebiasaan lama atau keinginan duniawi menarik kita kembali kepada jalan yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Dan biarkan Roh Kudus yang memimpin pikiran, perkataan, dan juga perbuatan kita, sehingga kita dapat mengalami hidup yang penuh dengan damai, sukacita, dan berkat yang melimpah dari Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus akan membawa kita pada janji yang kekal, yaitu hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Semoga firman Tuhan pada saat ini memberkati kita sekalian, dan amin untuk firman Tuhan.